Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Alam Perdana kembali menjumpai Anda dalam program Berita 5 hari ini. Tim redaksi Berita 5 sudah menyiapkan banyak sekali informasi, salah satunya di mana warga Gunung Kendeng, Sukolilo ini berhasil menyulap batu kapur menjadi hiasan yang bernilai tinggi, serta kenaikan telur dalam sepekan ini terus merangkak naik menjelang Ramadan. Informasi selengkapnya akan kami kabarkan untuk Anda. Kita mulai Berita 5 selengkapnya. Pemirsa, kita mulai dari Kabupaten Rembang. Naiknya gelombang air laut akibat perubahan cuaca yang tidak menentu dikeluhkan oleh para nelayan di wilayah Kabupaten Rembang. Akibat kondisi yang terjadi dalam sebulan terakhir berimbas pada menurunnya hasil tangkapan ikan para nelayan. Peralihan iklim dari musim penghujan ke musim kemarau membuat perubahan cuaca yang tidak menentu, serta diikuti dengan bertiupnya angin kencang yang berakibat pada naiknya gelombang air laut. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh para nelayan di wilayah Kabupaten Rembang. Pendapatan hasil tangkapan para nelayan tak lepas dari kondisi cuaca alam yang ada, dan cuaca menjadi penentu utama hasil perolehan tangkapan ikan. Kartono misalnya, salah satu nelayan Rembang, mengatakan kondisi tersebut sudah terjadi sekitar 1 bulan terakhir, sehingga berimbas pada menurunnya hasil tangkapan para nelayan. Pihaknya mengaku, jika pada cuaca normal, hasil tangkapan dalam sekali melaut mencapai hingga 3 ton. Namun dengan terkendala cuaca yang ada saat ini, untuk mendapatkan tangkapan sebanyak 1 ton pun pihaknya mengaku kesulitan. Sekarang ini keluarnya itu harusnya kencang. Bulan pendapatnya mengurang. Oh gitu. Kalau biasanya kalau dalam bulan itu kadang-kadang dapatnya 2 ton. Tapi sementara ini harusnya kencang, paling 1 ton aja kurang. Dengan kondisi tersebut, para nelayan mengaku terbebani dengan minimnya omset pendapatan, mengingat besarnya biaya operasional yang meliputi bahan bakar kapal serta biaya upah anak buah kapal. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Kita beralih ke Pati pemirsa. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati memberikan waktu kepada Ombudsman Jawa Tengah untuk melakukan verifikasi faktual tenaga honorer kategori 2 sesuai data mereka minggu ini. Bahkan hari ini saja surat berisi permohonan verifikasi faktual telah dikirim ke bersangkutan. Dengan dikirimnya surat permohonan verifikasi faktual kepada Ombudsman Jawa Tengah Rabu pagi, diharapkan segera tercipta transparansi dan akuntabilitas terkait rekrutmen tenaga honorer kategori 2 di Kabupaten Pati. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati, Jumani, menuturkan pihaknya sebenarnya telah mengumumkan hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori 2 dan menetapkan sebanyak 29 dari 738 orang yang dinyatakan lulus oleh Penselnas dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun demikian, pasca penetapan tersebut, Ombudsman Jateng justru meminta agar BKD Pati melayangkan surat ke pihaknya yang berisi permohonan verifikasi faktual. Dengan dikirimnya surat permohonan verifikasi faktual, Ombudsman Jateng segera memberikan jawaban H2 sebelum pelaksanaan verifikasi dilakukan. Dengan segeranya dilakukan verifikasi faktual, tentunya Ombudsman Jateng tidak terkesan mengulur waktu mengingat banyak pihak yang mengikuti dan menunggu kelanjutan proses ini. Tim Liputan, Simbang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Informasi lainnya akan kami kabarkan setelah jeda iklan berikut. Di antaranya, di mana harga telur menjelang Ramadan selama sepekan ini terus merangkak naik. Informasinya akan kami kabarkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyimak program Berita 5 pemirsa. Kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Keberadaan batu kapur di wilayah Pegunungan Kendeng mungkin oleh sebagian masyarakat dianggap tidak begitu bernilai. Tetapi di tangan para pengrajin batu kapur di wilayah Sukolilo, batu tersebut bisa menjadi batuan hias yang tidak kalah cantik dengan hiasan batu marmer. Berikut kita saksikan bersama.
Melimpahnya sumber daya alam di wilayah Kabupaten Pati kadang tidak disadari oleh masyarakat setempat. Justru selama ini banyak masyarakat mengeksploitasi pegunungan Kendeng dengan menambang fosfatnya saja. Beberapa terobosan mulai dilakukan oleh masyarakat Sukolilo. Salah satunya saat ini dengan melakukan penambangan batu kapur, seperti yang terlihat di Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo Pati. Di daerah tersebut dijumpai sejumlah kegiatan aktivitas pertambangan batu kapur yang dilakukan oleh kelompok pengusaha pribumi, baik dengan cara tradisional maupun alat berat. Batu kapur tersebut diolah sedemikian rupa hingga menjadi semacam batu marmer, hiasan batu tempel hingga batu bata putih yang mempunyai nilai jual tinggi. Moko misalnya, salah satu tenaga kerja di pertambangan batu kapur di wilayah Desa Wegil mengaku usaha yang baru berdiri 3 bulan ini cukup menjanjikan. Dengan mengendalikan daerah pemasaran di wilayah Jawa Tengah, Moko mengaku menjelang bulan Ramadan banyak permintaan untuk mempercantik masjid atau musola yang sedang dalam perbaikan bangunan. Mas usaha ini udah lama? Ya lumayan, kira-kira hampir ada 3 bulanan. Terus daerah pemasarannya mana aja, Mas? Daerah pemasarannya untuk saat ini wilayah Pati. Wilayah Pati. Kan untuk saat ini kan ini pabrik ini kan belum terkenal. Ditambahkan Moko, ornamen batu kapur tersebut dijual per meter persegi. Meskipun demikian, ada pula yang dijual dengan harga bijian. Tentunya disesuaikan dengan bentuk dan kegunaan dari pembeli, karena rata-rata mereka yang membeli terlebih dahulu memesan corak atau model batu yang akan dibelinya. Endis Mardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Informasinya cukup inspiratif dan memberikan banyak motivasi kepada kita untuk memberikan pilihan. Selain marmer juga ternyata batu kapur memberikan banyak pilihan tertentu dan menarik untuk Anda gunakan. Yang penting adalah kita tetap ramah dengan lingkungan. Kita beralih ke berita lain, meskipun bulan Ramadan kurang sebulan lagi, namun harga komoditas telur di sejumlah pasar tradisional di Pati sejak sepekan terakhir merangkak naik. Menurut salah satu pedagang pasar tradisional Rogowangsan Pati, kenaikan harga telur dipicu pasokan telur ke sejumlah pabrik yang meningkat. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pati sejak sepekan terakhir mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan di pasar, naiknya harga telur selain dipicu harga pakan yang semakin tinggi, nilai rupiah yang semakin melemah ditambah dengan waktu Ramadan yang tinggal sebulan lagi, menyebabkan kebutuhan telur di sejumlah pabrik yang memproduksi kue lebaran sebulan terakhir ini semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan suplai telur di tingkat pedagang semakin berkurang. Seperti diungkapkan Watini, salah satu pedagang di pasar tradisional Rogowangsan Kota Pati. Dibanding harga sepekan yang lalu, harga telur saat ini mencapai kenaikan Rp3.000 per kilogramnya. Jika sepekan yang lalu harga telur hanya di kisaran harga Rp15.000, saat ini harganya mencapai Rp18.000 per kilogramnya. Saniki naik, sak mereka niku kebutuhan pabrik butuhkan ikan. Untuk apa itu kalau di pabrik? Ya bikin roti kering, anu bodo. Namun kenaikan telur seperti saat ini diakui Watini sudah sesuai dengan tradisi tahunan di pasar, di mana jelang Ramadan harga telur di pasaran memang mengalami kenaikan. Diprediksi harga telur akan mengalami normal kembali memasuki bulan Ramadan yang masih sebulan lagi. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Kita beralih ke berita pertanian. Setelah musim panen sebelumnya, hasil panen petani di Desa Pagendisan, Winong tidak maksimal karena serangan hama pada musim tanam pertama. Kali ini para petani mengaku bernafas lega karena panen mereka meningkat mencapai 30%. Para petani di Desa Pagendisan, Kecamatan Winong bisa bernafas lega. Hal ini disebabkan pada musim panen padi kali ini, pihaknya mengaku mengalami peningkatan hingga mencapai 30%. Jika pada musim panen sebelumnya, para petani mengaku serangan hama yang luar biasa menyebabkan mereka mengalami kerugian. Ngasimun, salah satu petani di desa tersebut mengaku antisipasi hama yang baik membuat panen mereka kali ini menjanjikan. Ini lebih baik kali ini atau kemarin, Pak? Apa iki, Mbak? Kalau sekarang ini dapat berapa karung kira-kira, Pak? Iki kira-kira ya 28, nah rumah kadang-kadang 20. Oh gitu. Kira-kira kemarin itu lebih buruk karena apa, Pak? Banyak hama atau diserang hama.
Oh gitu. Kalau Berdasarkan pengalaman pengendalian hama yang baik kali ini, diharapkan pada musim tanam berikutnya, para petani mampu kembali mengendalikan hama tanaman padi dengan baik, sehingga panen mereka kembali sesuai dengan harapan. Iis Haryanti, Simpang 5 TV, melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di segmen berikutnya, masih ada informasi lain yang menarik akan kami bagikan kepada Anda. Tetaplah dalam program Berita 5.